Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas tentang afiliasi. Nah, apa sih afiliasi? Afiliasi itu adalah program yang dibuat marketplace untuk para afiliator. Nah, para afiliator sekarang ini kan lagi zamannya banyak afiliator dan banyak sekali konten-konten kreator yang bisa menjualkan produk kita, bahkan ada yang kekuatannya bagus banget, ada yang biasa, ada yang ada yang mungkin nggak bisa jualan juga ada. Yang jelas program afiliasi ini wajib kalian ikuti. Kenapa saya bilang wajib ikuti? Keuntungannya banyak. Pertama, kita bisa menghemat biaya iklan, sebab ketika kita membuka program afiliasi, para afiliator itu akan berbondong-bondong mencari produk-produk yang sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan komisi yang mereka harapkan, dan sesuai dengan apa yang mereka tuju. Nah, itu yang membuat afiliasi ini wajib teman-teman ikuti karena gratis. Tapi gratisnya di awal ya, karena apa? Nantinya teman-teman bakal kena biaya afiliasi sesuai dengan produk yang terjual, yang sudah delivered, dan sesuai dengan nominal komisi yang teman-teman input. Kalau teman-teman input 10%, berarti teman-teman akan kepotong 10% dari total penjualan yang disebarkan oleh afiliator tersebut. Tapi kalau teman-teman inputnya cuma 1%, berarti hanya 1%. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman menginput komisi kecil, itu juga kecil kemungkinan afiliator mau menawarkan produk-produk kita. Tapi kalau teman-teman bisa memberikan yang terbaik, bukan besar ya, tapi yang terbaik, itu biasanya nanti para afiliator akan datang dengan sendirinya, dan afiliator yang datang dengan sendirinya itu jauh lebih powerful daripada afiliator yang kita undang. Nah, untuk video ini saya akan fokus ke afiliasinya si Shopee. Nah, untuk afiliasi Shopee nanti akan kita sambung ke afiliasi Lazada, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau Tokopedia kayaknya belum ada setahu saya, atau sudah ada tapi belum saya pelajari. Tapi kita fokus di video kali ini di afiliasi Shopee. Nah, namanya kalau di Shopee itu influencer, jaringan influencer. Tapi kalau di Lazada namanya promosi afiliasi. Kalau di TikTok itu namanya program afiliasi. Tapi tujuannya sama, untuk kita membuka sebuah program atau promosi yang menarik dengan komisi yang menarik untuk menarik banyak afiliator untuk menyebarkan produk kita menjadi penjualan. Oke, langsung saja kita praktekkan di seller centernya Shopee. Oke, promo afiliasi Shopee. Nah, sebelum kita masuk ke seller centernya Shopee, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih afiliasi supaya teman-teman tidak bingung. Nanti tiba-tiba masuk seller center tanpa penjelasan, nanti teman-teman bingung. Nah, afiliasi di Shopee itu sebenarnya sama aja dengan afiliasi di TikTok, Lazada, dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai seller ini membuka promosi supaya apa? Afiliator-afiliator di luar sana itu bisa mengakses produk kita untuk mereka sebarkan sebanyak-banyaknya supaya mereka juga mendapatkan komisi, kita mendapatkan penjualan. Nah, komisi yang kita bayarkan itu sesuai dengan produk yang laku dan produk tersebut sudah delivered ke konsumen. Jadi clearnya gimana? Kita sebagai seller mendapatkan orderan dan orderan itu sudah delivered, uangnya kan berarti sudah masuk ke kita. Afiliator menjualkan produk kita atau mempromosikan produk kita
ke sosial media atau kemanapun itu, ketika mereka dapat penjualan dan produknya sudah delivered, mereka akan otomatis mendapatkan komisi dari pihak Shopee. Nah, nanti komisinya akan dipotongkan dari saldo toko kita. Karena apa? Mereka sudah berhasil membayarkan. Nah, Shopee ini adalah wadahnya. Nah, itu ya. Terus, apa itu afiliasi? Kita cek langsung aja ya ke seller centernya Shopee supaya tidak menebak-nebak. Di seller centernya Shopee itu nanti sudah ada penjelasan tentang apa itu afiliasi. Oke, nah kita langsung ke seller centernya Shopee. Nah sebelumnya ini supaya teman-teman juga nggak salah paham ya, kemarin ada nih komentar dari salah satu penggemar kita atau salah satu netizen bahwa ketika saya memberikan edukasi terus saya menampilkan toko, dan pasti toko yang saya tampilkan itu bukan toko yang bagus. Karena apa? Tujuan saya itu mengedukasi teman-teman yang baru. Jadi kemarin ada nih, tokomu aja level 3 katanya gitu. Ya memangnya kita harus mengeluarkan toko yang besar, atau memangnya kita harus ya menampilkan misal mitra-mitra kita yang tokonya gede, kan nggak penting gitu loh. Jadi tolonglah jangan dilihat tokonya, jangan dilihat levelnya berapa. Sebenarnya bisa aja kita membuka atau mempraktekkan di toko-toko yang besar. Tapi saya pribadi itu kasihan dengan teman-teman yang masih baru. Oke lah, mungkin bisa jadi semangat untuk teman-teman bisa mencapai hal yang besar. Tapi kalau kita tampilkan toko yang besar, ada anggapan juga pasti. Anggapannya apa? Iya, tempatmu udah besar, jadi enak, sudah jalan, tempatku masih baru. Nah ini juga serba salah, makanya kita selalu mengedukasi teman-teman itu untuk teman-teman yang baru, apalagi teman-teman yang baru bergabung di dagangankita.com. Kalau teman-teman sudah expert, skip video ini nggak masalah, nggak apa-apa, skip aja. Jadi nggak usah ngejudge bahwa kita tokonya kecil buat konten biar terkenal, biar bisa buka kelas dan lain sebagainya. No, kita tidak ada tujuan untuk membuka workshop ataupun apapun. Kalau teman-teman kecewa dengan workshopnya orang lain, ya jangan dibawa-bawa ke tempat orang lain juga. Cukup kalian yang merasakan gitu loh, cukup kamu yang merasakan, nggak usah disebar-sebarin gitu loh. Oke, cukup ya. Jadi saya selalu mempraktekkan untuk toko-toko yang memang masih baru, masih berkembang. Harapannya apa? Dari edukasi yang kita tampilkan, kita akan membuktikan gitu loh. Kalau kita langsung ke toko yang besar, ya untuk apa gitu loh, udah jalan. Nah, jadi harapan saya itu saya membersamai teman-teman semuanya yang masih baru. Ini loh toko yang baru, toko yang ketika edukasi seperti ini nanti kedepannya seperti apa sih dengan apa yang saya sampaikan. Nah kayak gitu loh, maksudnya itu seperti itu sebenarnya. Oke, langsung ke seller centernya Shopee. Ini tampilannya. Kita langsung masuk di promosi saya. Nah kalau di Shopee di promosi saya, terus di sini ada banyak banget menu. Ada banyak sekali menu yang bisa teman-teman explore untuk pengembangan toko teman-teman. Ada voucher, ada lain sebagainya seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Kemarin juga kita sudah membuat video tentang afiliasi di Lazada. Sekarang giliran di Shopee. Oke. Nah, kalau di Lazada namanya promo afiliasi, kalau di Shopee namanya jaringan influencer. Sama aja sebenarnya, tujuannya untuk menyebarkan produk ke afiliator, atau afiliator nanti dapat produk kita langsung disebarkan oleh mereka. Nah syaratnya ketika kita mau buka afiliasi atau kita mau open promo afiliasi itu sebisa mungkin kita memberikan komisi yang pantas lah untuk para afiliator itu supaya senang untuk membagikan produk-produk kita. Mereka pun juga untung, kita pun juga untung. Makanya kita harus membuat space harga yang bagus, tidak melampaui kemahalan, tidak pula melampaui kemurahan, tapi sesuai. Misal kita membuat harga dari modal ke laba
itu misal naiknya 70%. Nah, nantinya kan ada biaya-biaya nih. Nah, kita harus pikirkan biaya komisinya, biaya afiliasinya, biaya gratis ongkirnya, terus biaya lain sebagainya. Totalnya berapa? Misal totalnya 20%. Berarti kita masih dapat keuntungan bersih 50%. Atau kita kita naikkan 50%, terus nanti 20%-nya untuk promosi-promosi yang 30% kita keuntungannya, enggak masalah. Mau 20% ngambil keuntungan, 20% dikasihkan ke promosi ke sistem, ya monggo, enggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kalian mendapatkan ilmu, ketika kalian mendapatkan mentor, dan ketika kalian memahami suatu ilmu atau suatu edukasi, terus teman-teman enggak mempraktekkan. Itu yang salah. Makanya dipraktekkan supaya tahu gitu loh. Oke, kita langsung ke jaringan influencer. Nah, di jaringan influencer, kalau nanti teman-teman belum pernah membuat promosi afiliasinya atau affiliate marketing solutionnya, nanti di sini biasanya tampilannya tidak seperti ini. Tapi kalau udah berjalan biasanya bisa seperti ini. Nah, ini ROI-nya 25. Bagus ini. Kita ngeluarkan 10.000, kita dapat 269.000. Nah, itu bisa lumayan lah, bagus gitu loh. Terus nanti komisi akhirnya masih 0 ini. Nah, itu. Nah, kita baca dulu sebelum kita praktekkan, kita baca dulu. Apa sih afiliasi? Syaratnya apa sih? Teman-teman bisa masuk di panduannya. Panduan penggunanya teman-teman bisa belajar di sini. Makanya saya nggak perlu buat PPT-nya, sebenarnya sudah ada ini. Teman-teman bisa baca sendiri nih. Banyak sekali. Jadi nggak perlu saya jelaskan lah, teman-teman baca aja. Pada dasarnya afiliasi itu kita memberikan komisi sepantasnya berapapun itu, yang penting kita ikhlas, kita ikuti semua produknya. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, itu. Terus syaratnya. Nah, syaratnya teman-teman bisa baca juga di sini. Apa sih definisinya, terus nanti apa saja persyaratannya, biaya jasanya, tarif biaya jasa, biaya yang harus dibayarkan oleh penjual yang berpartisipasi kepada Shopee dalam suatu bulan tertentu, biaya jasa. Nah, ini tarif biaya jasa, misal tarifnya berapa, nanti sama PPN-nya. Nah, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistemnya dan promosi atau komisi yang kita keluarkan. Nah, kita terus masuk di komisinya sebelum kita, kan ini tadi kan dashboardnya halaman utamanya kalau sudah jadi, tapi kalau belum nanti bisa langsung diklik ikut, nanti kita biasanya ngisi di sini nih. Nah, ini kalau kita sudah buat. Nah, di Shopee itu ada 2 jenis. Buat komisi seluruh toko dan buat komisi produk. Kalau saya biasanya saya pakai semua. Komisi untuk tokonya itu misal 5%. Nanti komisi untuk produknya misal berapa. Nah, nanti keduanya ini berbeda, bukan 5 tambah 5, enggak. Nanti kalau misal dia ngambilnya dari komisi toko, ya dia dapat toko. Kalau dia ngambilnya dari produk, dia dapat produk. Atau misal keduanya mereka ngambil, ya enggak apa-apa. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tanyakan ke pihak Shopee atau teman-teman pahami syarat dan ketentuannya. Nah, yang saya pakai itu adalah misal komisi seluruh toko. Komisi seluruh toko itu ini seluruh toko. Nanti akan ada lagi komisi produk. Nah, ini komisi seluruh toko. Terus nanti kalau komisi produk itu ke produk tertentu. Nah, kita praktekin satu-satu ya. Oke. Nah, kalau untuk promosi seluruh toko itu kayak gini, nanti nama komisinya. Misal komisi 5% toko misal. Targetnya, nah ini teman-teman mau target semua affiliate atau grup affiliate bisa, atau target affiliate spesifik, teman-teman bisa nyari nih. Bisa teman-teman checklist. Nah, bisa teman-teman checklist. Tapi kalau saya lebih ke semuanya. Jadi mau affiliate TikTok, mau affiliate Facebook, mau affiliate Twitter dan lain sebagainya masuk ke sini. Nah, terus tanggalnya, tanggal mulainya sekarang, atur tanggal akhirnya, atur tanggal berakhir. Kalau enggak ya enggak usah. Berarti enggak usah diatur tanggal berakhir, biarin jalan terus sampai kiamat. Enggak, maksudnya sampai
selama kita berjualan. Nah, terus deskripsi ini supaya afiliator tuh tahu apa sih yang kita tawarkan. Misal nih kita kerajinan ya. Kami adalah produsen kerajinan di Yogyakarta menawarkan komisi 5% untuk all produk. Nah, misalnya gitu. Atau kalian kalau bisa merangkai kata dirangkai sendiri. Nah, itu terus tingkat komisinya atur berdasarkan ini. Nah, kalau misal kita mau 5 ya 5, di sini diisi 5. Isi 5%. Kalau teman-teman mau 10 isi 10. Monggo, nggak ada aturannya. Kalau saya biasanya 5%, kalau judulnya 5%. Terus simpan. Nah, setelah itu terus banner upload banner opsional. Shopee merekomendasikan untuk mengupload banner. Nah, ini kayak di Lazada tadi. Kalau di Lazada itu sudah ada template-nya. Kalau ini misal belum ada ya kita upload banner sendiri. Misal di-upload nih. Mana sih? Nah, ini terus misal kita upload bannernya. Apa ya bannernya ya? Nah, misal inilah. Nah, misal ini bannernya. Terus habis itu kita simpan. Nah, setelah itu kita ini banyak. Nah, ini dicek ya. Nanti karena di bawahnya banyak nih. Misal 5 semua ya, 5 semua. Karena kita kan nggak tahu kategori kita yang mana. Kalau kita sudah tahu spesifik toko kita kategorinya kesehatan, ya udah kesehatan aja, atau elektronik aja. Tapi kalau misal jual banyak produk dan kita nggak hafal kategorinya, ya kita buat 5% semua. Nah, setelah itu terus ajukan. Yakin ingin mengajukan? Oke, komisi. Nah, setelah itu nanti ini kan lagi diajukan nih. Nanti kalau di approve berarti sama sistem di approve kita bisa menjalankan ini. Nah, terus habis itu kita buat komisi produk. Nah, sama produk misal 10%. Terus tanggal sekarang sama kok, deskripsinya komisi 10%. Nah, misal gitu. Terus nanti tingkat komisinya. Nah, ini tambahkan produk. Bedanya kalau produk itu kita menambahkan produknya. Tapi kalau misal tadi yang yang toko itu semuanya untuk toko. Jadi tokonya. Jadi nanti ini spesifik. Misalnya ya. Ini terus nanti 10. Oke, terus disimpan. Habis itu diajukan. Nah, tinggal kita ajukan. Kalau misal mau nambah lagi, kok komisi saya yang produk saya mau nambah, ya tinggal diubah tingkat komisi tambahkan produk. Misal tambahkan 10%. Nah, semudah itu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang sulit. Nah, ini tinggal kita masuk ke sini, nanti tinggal kita lihat data-datanya. Kalau teman-teman mau buat komisi lagi ya tinggal di sini, tinggal ditambah dan lain sebagainya. Nah, ini karena toko saya sudah berjalan, jadi ini saya hapus saja yang toko. Yang produk aja. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya mudah, tinggal teman-teman mengeksplor dan menghitung bagaimana sih produk saya, seberapa sih saya bisa mengeluarkan komisi untuk afiliasi. Semakin besar komisi yang kita tawarkan, semakin banyak afiliator yang masuk. Nah, itu nanti tinggal kita cek laporan konversinya, tinggal di cross check misal 30 hari terakhir itu. Nah, ini user ini yang nama afiliatornya nih yang gencer yang gencer ngiklanin produk-produk kita, Baking Tools, Afle Indonesia, Janetur. Nah, ini bisa nih username-nya, nanti bisa kita cross check juga. Bisa laporan konversinya. Terus apalagi? Validasi penagihannya. Nah, ini komisi bulanannya ini nanti bisa kita cek rinciannya juga, bisa kita baca ternyata kita bayar afiliasi produknya apa dan lain sebagainya, kode transaksinya. Nah, nanti tinggal kita cross check nih udah kebayar. Nanti kan ini bisa teman-teman cek sendiri. Nah, nanti terus catatan sistemnya ada catatan enggak, misal
Kalau nggak ada ya berarti tinggal di cross-check di halaman utamanya, nanti lihat semua produk-produk mana sih yang mendapatkan penjualan banyak dan mendapatkan ROI yang besar, serta nanti bisa kita optimasi untuk iklan berbayar atau optimasi varian dan lain sebagainya. Nah, gitu ya teman-teman untuk afiliasi di Shopee. Sangat sederhana, sangat mudah dan harus dipraktekkan. Semudah itu kok, enggak rumit. Sebenarnya semuanya itu ada kok di di Seller Center, tinggal teman-teman mau belajar, mau memahami, mau mempraktekkan tidak. Nah, begitu dari saya, sedikit penyampaian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa berkembang lebih banyak lagi orderannya, lebih banyak lagi produknya, dan lebih sukses lagi ke depannya. Jadi pesan saya, semua program-program yang diberikan sistem, yang ditawarkan sistem, itu teman-teman ikuti ya. Ikuti semuanya, jangan ada yang dilewatkan. Makanya kita harus pinter-pinter ngatur harga, kita pinter-pinter membuat promosi dan lain sebagainya supaya mendapatkan penjualan yang maksimal. Gitu. Kalau teman-teman mau gabung di dagangankita.com, mau jadi reseller dagangankita.com, teman-teman bisa hubungi admin kita yang nanti kita sematkan di deskripsi di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa kunjungi website kita di dagangankita.com tanpa spasi. Nah, atau teman-teman kalau mau belajar langsung di warehouse kita dengan tim kita atau dengan saya, nanti bisa hubungi admin kita. Kita berada di Yogyakarta, kita terbuka untuk teman-teman yang mau belajar, untuk yang mau gabung, semuanya gratis, edukasinya gratis, produknya ada, gabung resellernya gratis. Jadi nggak ada pemikiran untuk kita menjual video, kita menarif tarif dan lain segalanya itu nggak ada lah, lain sebagainya itu nggak ada, karena tujuan kita ingin membersamai teman-teman seller-seller baru maupun seller-seller lama yang ingin berkembang. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian. Jangan lupa subscribe channel YouTube dagangankita.com, follow semua sosial media dagangankita.com, ada Facebook dan Instagram, serta like dan share, serta komentar jika ada teman-teman pertanyaan. Monggo silahkan ditanyakan, sebisa mungkin saya akan jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.